salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 14 Agustus dengan judul besar pelajaran ke-8 adalah Bebas untuk beristirahat. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Penjelasannya, banyak orang yang Yesus jumpai dalam pelayanannya di dunia ini adalah orang sakit, kadang-kadang bahkan hampir mati. Mereka berduyun-duyun kepada Yesus untuk penyembuhan dan beristirahat dari penderitaan mereka, dan mereka selalu menerimanya juga. Kadang-kadang dia hanya mengucapkan sepatah kata dan mereka sepenuhnya dipulihkan. Kadang-kadang dia menyentuh orang yang sakit dan secara ajaib mereka disembuhkan. Kadang-kadang dia mengirim mereka pergi dan penyembuhan terjadi saat mereka pergi. Yesus menyembuhkan laki-laki, perempuan, anak-anak, orang Yahudi dan non-Yahudi, orang kaya dan orang miskin yang sederhana. Kasus terburuk yaitu kusta dan kebutaan tidak lepas dari perhatiannya. Sesungguhnya, dia bahkan menyembuhkan mereka yang memiliki penyakit terpuruk dari semuanya, kematian. Pekan ini kita melihat dua contoh penyembuhan yang sangat berbeda. Di kasus pertama, si penderita sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa datang sendiri kepada Yesus. Gejala-gejalanya jelas terlihat oleh semua orang. Dalam kasus lain tidak ada gejala yang terlihat jelas. Dalam kedua kasus, penyembuhan datang dalam waktu dan cara Tuhan. Saat kita menyelidiki topik istirahat dari rasa sakit dan penderitaan, kita juga akan merenungkan pertanyaan yang kita semua pada titik tertentu atau yang lain dalam perjalanan Kristen kita telah alami. Dan apa yang terjadi ketika doa kita untuk penyembuhan tidak dijawab? Bagaimana kita bisa menemukan istirahat? Ya, ini adalah kenyataan hidup yang kita lalui setiap saat. Seringkali tidak semua permohonan kita untuk kesembuhan ataupun penderitaan Tuhan jawab dengan ya. Seringkali juga kita mengalami kesedihan yang berakhir dengan kematian dalam penderitaan kesakitan, ataupun beban hidup yang terus saja kita alami tanpa henti. Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 di sana dituliskan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dilanjutkan ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Begitu juga yang disaksikan oleh Habakuk dalam pasal yang sama dan ayat yang sama. Jadi saya mudah menghafal ayat ini. Jadi Daniel 3 ayat 17, juga Habakuk 3 ayat 17, karena memang isinya adalah sangat menguatkan kita. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Meskipun kita akan menghadapi situasi terburuk yang tidak kita inginkan, tentunya kita akan terus memiliki prinsip yang sama dimiliki oleh sahabat-sahabat Daniel serta Nabi Habakuk. Apapun yang terjadi, meskipun hasilnya menyedihkan, kita akan tetap memuliakan Tuhan untuk segala sesuatu karena Tuhan mengetahui bahwa apa yang kita alami tidak akan melebihi dari kemampuan kita dan selalu ada makna dalam setiap peristiwa tersebut. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang kami sembah satu-satunya.
sumber tempat kami untuk berlindung dan berharap untuk segala sesuatu. Kami berterima kasih di mana firman Tuhan pada sekolah sahabat yang kami dengarkan ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan senantiasa menyediakan istirahat bagi kami dalam penderitaan dan juga kesakitan kami ketika kami datang kepada Tuhan. Meskipun mungkin kami akan melewati hari yang tidak menyenangkan dan akhir yang menyedihkan, tapi kami percaya pertolongan dan penghiburan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Biarlah Bapa Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk setiap pergumulan dan beban yang masih kami lalui. Sanggupkan kami untuk dapat berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. Kiranya bukan kehendak kami yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa esok hari untuk kelanjutan pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.